Perkenalkan, nama saya Siska Margareta, NIM 201041717162. Saya dari kelas A2 Manajemen. Di sini saya akan menyampaikan hasil ringkasan ALB saya, yaitu dari bab 8 sampai bab 9. Bab 8 yaitu dengan judul Strategi non pasar untuk arena pemerintah. Mengenai peran pemerintah, akan dibahas mengenai perannya baik di negara maju maupun negara berkembang. Telah diketahui sebelumnya bahwa kegagalan pasar menyebabkan dibutuhkannya intervensi pemerintah yang rasional. Pendekatan kegagalan pasar ini menekankan pada teori tentang efisiensi ekonomi. Menurut sudut pandang neoklasikal, peran pemerintah adalah memastikan mekanisme harga berjalan dengan baik dan mengalokasikan sumber-sumber daya secara efisien. Tanggapan tindakan non-pasar yaitu di mana sasaran bisnis dan kepentingan publik. Salah satu kritik tanggapannya yaitu dalam jangka panjang perusahaan memiliki pengaruh terhadap isu-isu non-pasar sejauh kepentingan perusahaan tersebut sejalan dengan kepentingan masyarakat. Namun, dalam jangka pendek, perusahaan dan kepentingan lainnya seperti serikat pekerjaan dan aktivis dapat memiliki pengaruh yang lebih besar. Sedangkan sasaran bisnisnya yaitu kepentingan publik. Salah satu kritik terhadap tindakan non-pasar oleh bisnis adalah tindakan non-pasar yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dapat bertentangan dengan kepentingan publik. Apa yang menjadi kepentingan umum seringkali menjadi subjek ketidaksepakatan yang mendasar. Misalnya, undang-undang anti-dumping yang memperlakukan biaya masuk atas barang-barang impor yang dijual dengan harga lebih rendah daripada di negara pengekspor dipandang oleh para eknum berbahaya bagi konsumen dan ekonomi. Sedangkan kekuasaan yang tidak beralasan, kritik bahwa bisnis memiliki kekuasaan yang tidak beralasan juga muncul karena beberapa perusahaan tidak berpartisipasi karena tingginya biaya yang dikeluarkan pengambilan tindakan non-pasar tersebut. Partisipasi perusahaan dalam kegiatan politik bagaimanapun dapat memberikan suara bagi kepada orang-orang yang kepentingannya mungkin tidak terwakili. Sebagaimana serikat pekerjaan mewakili anggotanya, perusahaan dapat memberikan suara kepada pemangku kepentingannya. Perumusan strategi non-pasar, manajer dan strategi non-pasar. Karena pentingnya masalah non-pasar bagi kinerja perusahaan, tanggung jawab untuk merumuskan strategi non-pasar pada akhirnya terletak pada manajemen. Dari level bawah perusahaan, masalah non-pasar sering dilihat sebagai komplikasi yang disesalkan dan mengurangi otonomi dan membuat sakit kepala. Pejabat publik sebagai sasaran strategi non-pasar. Dalam politik publik, strategi non-pasar pada akhirnya diarahkan pada pemegang jabatan pemerintah yang seringkali berada dalam pengaturan keputusan kolektif seperti badan legislatif atau komisi pengaturan. Para pemegang jabatan ini memiliki tugas untuk institusi mereka dan konstituen mereka.
Tindakan non-pasar oleh perusahaan serta kepentingan lain harus memenuhi standar tanggung jawab. Perusahaan memiliki hak konstitusional untuk berbicara tentang masalah dan mengajukan petisi kepada pemerintah, dan tindakan tersebut harus terus terang dan transparan. Kekuatan non-pasar perusahaan sering kali dikendalikan oleh perbedaan kepentingan mereka. Selain itu, kekuatan bisnis seringkali dibatasi oleh tindakan kelompok seperti buruh terorganisir, LSM, dan aktivis sosial. Perusahaan harus menghindari godaan untuk memanipulasi proses publik dan harus menahan diri di area abu-abu antara manipulasi dan pelaksanaan hak yang dapat diterima. Perumusan strategi non-pasar adalah tanggung jawab manajer, dan proses strategi memiliki komponen, yaitu yang pertama, analisis non-pasar terdiri dari bab 6, spesifikasi tujuan utama dan tujuan kontingen, pemilihan arena kelembagaan, formulasi strategi, pengembangan dan pemanfaatan aset non-pasar termasuk rantai sewa, dan implementasi, yaitu ada di bab 8. Strategi non-pasar utama yang digunakan oleh perusahaan adalah representasi, pembangunan mayoritas, dan penyediaan informasi. Strategi representasi didasarkan pada hubungan antara rantai sewa perusahaan dan konstitusi pemegang kantor. Strategi pembangunan mayoritas melibatkan pembangunan mayoritas untuk mendukung atau menentang alternatif legislatif. Strategi ini berfokus pada pembuatan undang-undang dan pembuat agenda yang sangat penting. Strategi informasional melibatkan penyediaan strategi informasi, teknis dan politik, serta dalam advokasi, dan sering digunakan dalam hubungannya dengan strategi representasi dan pembangunan mayoritas. Pilihan di antara strategi tergantung pada lembaga terkait dan kepentingan lain yang terlibat. Lembaga dapat diatur dalam kaitannya dengan respon politik mereka. Bab 9, menerapkan strategi non-pasar di arena pemerintah. Strategi non-pasar harus dilaksanakan secara efektif, dan sebaiknya efektivitas penerapan strategi mempengaruhi pilihan di antara mereka. Perumusan strategi dan implementasi dengan demikian harus saling terkait. Bab ini membahas kegiatan implementasi berikut, yaitu yang pertama lobby, kedua dukungan elektoral, ketiga pembentukan koalisi, keempat kampanye akar rumput dan konstitusi, kelima kesaksian, dan keenam advokasi publik, dan yang ketujuh tindakan yudisial. Perusahaan dan kelompok kepentingan memiliki portofolio non-pasar yang luas. Lobby sangat penting dalam menangani masalah di bidang legislatif, peraturan, dan administratif. Lobby melibatkan menunjukkan kepada pemegang kantor bahwa kepentingan konstituen mereka atau kepentingan kebijakan mereka sendiri selaras dengan kepentingan perusahaan dan pemangku kepentingannya. Memberikan informasi yang relevan secara politik kepada pemegang kantor merupakan inti dari lobby yang efektif. Informasi tersebut mungkin bersifat teknis atau politis. Kesaksian dalam audiensi terkait dengan lobby dan dapat dikoordinasikan dengannya.
akses ke pembuatan kebijakan diperlukan untuk melakukan kampanye. Melobi tetap merupakan aktivitas yang relatif tidak diatur. Dukungan elektoral perusahaan terutama melibatkan kontribusi kampanye. Karena perusahaan jarang mendukung kandidat, kontribusi ini biasanya dibuat untuk mendapatkan akses ke anggota Kongres dan sebaliknya. Jarang memainkan peran utama dalam strategi non-pasar. Kebanyakan perusahaan membangun koalisi merupakan komponen penting dari banyak strategi non-pasar. Perusahaan berpartisipasi dalam organisasi puncak, asosiasi perdagangan, dan koalisi ad hoc. Organisasi puncak menangani masalah bisnis umum daripada masalah khusus industri. Asosiasi perdagangan penting terutama untuk isu-isu yang berkaitan dengan industri tertentu. Koalisi ad hoc menangani masalah tertentu dan seringkali mempertemukan kepentingan yang mungkin tidak sejalan dengan masalah lain. Ketika anggota koalisi memiliki kepentingan yang heterogen, maka pemeliharaan koalisi membutuhkan usaha dan aktivitasnya ditentukan melalui perundingan internal. Banyak perusahaan melengkapi aktivitas koalisi dengan strategi non-pasar individual mereka sendiri. Sekian hasil ringkasan bab 8 dan 9 yang dapat saya sampaikan melalui video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.